Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi sebuah informasi sekaligus menjawab pertanyaannya teman-teman yang berkaitan dengan verval ijazah pada info GTK. Ini lebih tepatnya berkaitan dengan konfirmasi penggunaan ijazah yang sudah terverifikasi. Banyak teman-teman ternyata yang bingung ya, cara memilih penggunaan ijazah dan cara konfirmasinya. Bahkan ada yang ngechat dan komen ya katanya terlanjur salah pilih dan terlanjur konfirmasi. Kira-kira bagaimana solusinya gitu. Nah, kawan-kawan, kita akan coba bahas pada video berikut ini. Nah, sobat YouTube sekalian, apabila kalian itu adalah lulusan S1, jadi sudah S1 ya paling tidak ya. Dan kalian itu sudah terdata di Dapodik. Nah, kalian kan pastinya sudah punya akun Info GTK loh ya. Kalau sudah S1 terdata Dapodik dan sudah punya akun Info GTK, coba kalian itu login atau masuk pada info.gtk.kemendikbud.go.id. Di bagian bawah pada menu lain-lain sini ada sebuah menu yang digunakan untuk verval ijazah. Jadi kalian kalau udah S1, udah masuk Dapodik dan punya info GTK, harusnya kalian itu sudah melakukan verval ijazah. Nah, bagi kawan-kawan yang belum melakukan verval ijazah, silakan verval dulu. Kalau seandainya datanya ada di Dikti, kalian silakan vervalnya via API ya. Tapi kalau tidak ada ya silakan verval via berkas. Oke, sekarang kita asumsikan kawan-kawan itu sudah melakukan verval ijazah dan sudah terverifikasi. Jadi kayak gini ya, sudah terverifikasi. Nah, kalau sudah verval ijazah dan sudah terverifikasi, sebenarnya kalian itu bisa menggunakan verval ijazahnya kalian tadi untuk berbagai macam keperluan. Kurang lebih ada 3. Yang pertama, melamar P3K, untuk seleksi PPG, dan untuk validasi TPG. Nah, sobat YouTube sekalian, kalian harus hati-hati dalam melakukan pilihan ini, nggak sembarangan klik-klik saja. Walaupun saat ini masih banyak toleransi atas kesalahan yang kita lakukan ya. Oke, pertama-tama, kalian wajib baca dulu informasi yang ada di bawah sini. Pilihan boleh lebih dari satu. Nomor 1 ya, artinya kalian nanti bisa milih kotak di sini lebih dari satu. Nggak cuma satu boleh, boleh 2 gitu. Itu ya, pahami dulu ya. Contoh kasusnya sebentar ya. Oke, jika Anda belum ASN dan ingin melamar P3K, maka pilihlah melamar P3K. Jadi kalau kawan-kawan itu belum PNS, belum P3K, atau masih honorer, dan pengen melamar P3K, maka silahkan contreng bagian melamar P3K. Kalau sudah melamar P3K, sudah lulus, tapi tombolnya di sini ini masih aktif, jangan buru-buru diklik. Karena kalian sudah lulus dan sudah ibaratnya jadi P3K. Hal ini bisa terjadi karena di sistem datanya kalian belum dirubah. Nanti biasanya lewat dinas atau operator Dapodik ya. Nah, nanti akan berubah sendiri kepegawaiannya kalian itu jadi P3K. Maka di sini nanti akan nonaktif, nggak bisa diklik karena memang sudah P3K. Kecuali kalian benar-benar honorer dan pengen jadi P3K ya silahkan diklik. Itu ya. Oke, sekarang kita pahami yang poin berikutnya. Jika Anda belum ASN, ingat, selama belum ASN, tombol ini bisa diklik. Dan belum berserdik, nah, belum serdik ya, berarti belum PPG. Maka pilihlah yang nomor 2. Maksudnya pilih 2 pilihan. Nah, ini juga dipilih.
Kenapa? Karena diasumsikan kita itu belum P3K dan belum PPG. Kalau ternyata sudah P3K dan belum PPG ya satu ini saja yang dipilih. Kalau misalin sudah P3K tapi belum PPG, mau PPG. Jadi ya fokus di sini saja, gitu ya. Sesuaikan dengan keperluan. Kemudian yang nomor 3, jika Anda sudah ASN, ingat sudah ASN berarti sudah P3K atau PNS. Ini jangan diklik. Harusnya sistem langsung nutup otomatis biasanya, tapi seandainya kebuka pun jangan diklik. Kenapa? Kalian sudah ASN dan ini hanya untuk yang bukan ASN dan untuk melamar P3K. Oke ya. Nomor berikutnya. Jika Anda sudah ASN dan sudah berserdik, berarti ini sudah. Otomatis ini harusnya nonaktif, seandainya aktif jangan dipilih. Karena sudah berserdik harusnya nggak aktif ya. Kalau masih aktif jangan dipilih. Dan kesalahan ternyata banyak sekali terjadi di sini. Teman-teman PPG piloting 1, 2, 3 bahkan yang daljab kemarin itu kan nunggu energinya terbit tuh. Padahal dia itu sudah berserdik, tapi ininya masih aktif. Harusnya kan dinonaktifin ya. Tapi karena secara sistem dia itu belum dianggap sertifikasi, maka ini masih aktif. Ini nggak usah diklik kawan-kawan. Kenapa? Karena kalian nggak gunakan ini untuk PPG lagi. Ya, jangan diklik. Ini diklik hanya saja ketika kalian itu mau PPG atau mau daftar PPG. Jadi kalau udah lulus sertifikasi atau serdiknya udah ada, nggak perlu walaupun ini muncul. Oke ya. Pak, udah terlanjur Pak, gimana? Nah, kalau udah terlanjur sebentar kita bahas. Oke, yang berikutnya. Jika Anda tidak ingin menggunakan ijazah ini untuk proses apapun, hanya sekedar melakukan verbal ijazah, maka abaikan pilihan yang ada dan tidak perlu mengklik tombol kirim konfirmasi. Di sini sangat jelas kawan-kawan, jika kalian tidak ingin menggunakan ijazah ini untuk keperluan tertentu hanya untuk verbal ijazah saja, ya nggak usah diklik kirim konfirmasi, abaikan saja. Berarti ini hanya pelengkap bahwa kalian tuh sudah punya ijazah. Gitu saja ya. Nah, misalin kalian sudah PPG, sudah P3K, pengen menggunakan untuk validasi TPG, ya udah silakan contreng pada validasi TPG. Pak, kalau nggak tak contreng bagaimana? Saya itu sudah PPG, sudah muncul energi walaupun di KSG-nya masih merah ya. Kalian contreng boleh, nggak kalian contreng pun boleh. Pak, katanya teman-teman nanti kalau nggak dicontreng, nggak cair. Buktinya banyak teman-teman atau guru-guru senior pun yang nggak verbal ijazah masih bisa cair. Cuman untuk kelengkapan datanya kalian lebih baik ya dicontreng. Dengan saran saya ya, kalau masih ada data yang salah ya nggak usah dulu dikonfirmasi, perbaiki dulu. Karena verbal ijazah yang masuk itu kadangkala masih ada yang belum valid, belum benar. Jadi perbaiki dulu dengan benar, kalau sudah dianggap benar dan terverifikasi baru deh silakan kalian gunakan sesuai keperluan. Oke, coba kalian perhatikan nomor 3. Anda masih bisa melakukan konfirmasi ulang jika pilihan yang Anda pilih sebelumnya kurang tepat. Nah, bagi teman-teman yang salah milih, misalnya nih, kalian itu sudah terlanjur milih ya seleksi PPG, padahal kalian itu sudah serdik. Nggak usah khawatir, kalian bisa perbaiki dengan memilih yang lainnya. Jadi misalnya pilih yang validasi TPG. Pak, ketika saya pilih ini loh, saya mau milih ini kan udah terlanjur kepilih Pak, ini loh tetap kecontreng terus, ya udah abaikan saja. Klik aja yang ini nanti ya. Jadi ini tanggal terbarunya akan muncul di sini nanti. Tanggal terbarunya akan muncul yang di sini. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu bingung, gitu ya. Abaikan tombol konfirmasi jika Anda tidak akan melakukan perubahan pilihan. Jadi nggak usah kirim konfirmasi seandainya nggak melakukan perubahan pilihan. Kemudian perubahan pilihan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali. Nah,
Jadi adik-adik, sorry kok adik-adik ya. Jadi kawan-kawan, be careful, hati-hati. Ini maksimal 3 kali, nggak usah klaklik-klaklik sembarangan. "Pak, saya udah terlanjur loh Pak, lebih dari 3 kali." Salah lagi, bagaimana? Nggak usah khawatir, nanti verbal ulang saja ya. Jadi nggak usah khawatir ya kawan-kawan, nanti bisa dilakukan perbaikan. Kalau udah terlanjur. Kalau ternyata mentok bingung nggak ada solusi ya datang saja ke dinas, nanti akan dikasih arahan yang lebih baik lagi. Oke ya kawan-kawan, jadi itu menjawab pertanyaan teman-teman terkait ini ya, saya menggunakan ijazah ini untuk apa? P3K kah, seleksi PPG atau TPG. Jadi gitu ya kurang lebih penjelasannya. Seandainya ini dirasa manfaat, ya bantu support ya. Nggak usah aneh-aneh nanti ya terkait ini ya kawan-kawan ya. Intinya itu, kalau seandainya video ini bermanfaat silahkan bantu support dengan klik subscribe-nya, di like, atau kalau seandainya berkenan ya di-share ke teman-teman yang lain. Kalau memang masih ada teman-teman yang bingung ya tulis saja di kolom komentar, ya mudah-mudahan nanti bisa dibaca dan bisa segera dikasih balasan yang baik. Oke kawan-kawan, intinya itu nggak usah galau, nggak usah bingung, semuanya bisa dilakukan perbaikan. Makasih banyak, sampai ketemu pada video kami berikutnya.